Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, pertolongan, penjagaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, dan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan. Mari hari ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Kitab Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Dikatakan, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya. Abraham lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, tema kita hari ini ialah ujian iman. Saudara, Kejadian 22 menceritakan tentang bagaimana Tuhan menguji iman dari Abraham. Dan ujian yang dihadapi oleh Abraham bukanlah hal yang mudah, karena Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, anak laki-laki satu-satunya yang ia dambakan dan ia dapatkan selama 25 tahun penantiannya. Dalam ayat 1, jelas sekali kita melihat Allah berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kata mencoba lebih tepat diterjemahkan menguji. Jadi Allah ingin menguji keaslian dan kemurnian iman Abraham dengan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, jelas sekali perintahnya, ambillah anakmu yang tunggal, yakni Ishak. Tuhan juga katakan tempatnya, Gunung Moria, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Saudara, tentunya kabar dan perintah yang datang dari Tuhan ini bukanlah kabar baik bagi Abraham. Abraham seperti disambar petir di siang bolong, karena ia harus mempersembahkan Ishak, anak yang paling ia sayangi di dalam kehidupannya. Saudara, mungkin timbul berbagai pertanyaan di dalam hati Abraham pada waktu itu. Mengapa Allah meminta anaknya? Bukankah Allah telah berjanji kepadanya bahwa keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang di langit, dan yang akan menjadi ahli waris hidupnya ialah anak kandungnya? Mengapa sekarang setelah lahir anak yang Tuhan janjikan itu, Tuhan mau mengambilnya lagi? Apakah Allah mau ingkar janji? Mungkin ia akan berkata, bukankah selama ini aku selalu taat kepada Allah? Mengapa belum cukup? Saudara, ujian yang diberikan Tuhan kepada Abraham begitu berat. Oleh karena apa? Karena yang diminta ialah Ishak, anak kandungnya sendiri yang lahir dari istri yang ia sayangi. Mungkin kalau Allah meminta Ismail, mungkin akan diberikan. Kalau minta ribuan kambing domba, mungkin akan disediakan. Tetapi ini diminta ialah Ishak, anak kesayangannya. Yang kedua, karena ia telah menunggunya selama 25 tahun. Waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kesabaran. Sungguh saudara, menunggu 1, 2, 3 tahun saja sudah waktu yang sangat panjang. Apalagi puluhan tahun. Yang ketiga, karena Ishak harus mati disembelih di tangannya sendiri. Orang tua mana, saudara, yang tega membunuh anaknya sendiri? Sedangkan harimau saja tidak memakan anaknya. Saudara, perintah yang Tuhan berikan ini bukanlah perintah yang mudah untuk ditaati. Tetapi Tuhan ingin melihat apakah Abraham sungguh-sungguh mengasihi Allah lebih daripada apapun juga. Apakah ia percaya kepada janji Tuhan?
dan bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Saudara, bagaimana reaksi Abraham? Kita mendapati Abraham taat dan percaya kepada Tuhan. Ia membawa Ishak ke Gunung Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan karena ia percaya bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya. Dan ketika kita melihat ayat 11, pada waktu Abraham hendak menghunuskan pedangnya untuk membunuh Ishak, Allah berkata, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, kita mendapati bagaimana Abraham lulus dari ujian imannya. Ia percaya kepada Tuhan, ia taat kepada perintah Tuhan. Sehingga dalam Ibrani 11 ayat 17 dikatakan, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, sekali lagi kita melihat iman yang muncul dalam diri Abraham. Dan iman inilah yang memampukan Abraham untuk taat kepada Tuhan. Abraham percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada kasih Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu baik dan sanggup menolong dirinya. Kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan yang memampukan dirinya taat kepada Tuhan. Saudara, seorang teolog bernama Charles Spurgeon dari Inggris berkata, iman dan ketaatan terikat di bendel yang sama. Ia yang taat kepada Tuhan, maka akan mempercayai Tuhan. Dan ia akan mempercayai Tuhan, maka akan mentaati Tuhan. Artinya, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kuasa akan memelihara, dan kita pasti akan mentaati perintah-perintahnya. Saudara, hidup mengikut Tuhan memang tidak mudah. Kadang-kala ada ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Entah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, yang membuat kita bergumul, masalah keuangan. Namun kita belajar hari ini dari Abraham yang tetap taat dalam segala keadaan, yang tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin Allah sedang menguji iman saudara. Untuk saudara tetap percaya, untuk saudara tetap taat kepada Tuhan. Karena itu, mari kita belajar seperti Abraham yang memandang kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa Allah berkuasa, Allah mengendalikan segala sesuatunya, termasuk hidup kita. Bukankah Tuhan berkata, Allah tidak pernah merancangkan kejahatan dan kecelakaan, tapi Dia merancangkan masa depan yang penuh harapan buat anak-anaknya. Karena itu saudara, mari kita percaya, biar kita boleh menang atas ujian iman yang sedang kita hadapi, dengan tetap percaya, berharap, dan taat kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Saudara, mari kita belajar dalam segala kondisi yang kita alami untuk tetap tegar, dan kita bisa keluar sebagai pemenang iman. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu. Mampukan kami belajar seperti Abraham yang boleh keluar sebagai pemenang dari ujian iman yang dihadapinya. Biar hidup kami pun Tuhan, di berbagai situasi yang kami alami, kami boleh tetap taat, kami boleh tetap percaya dan bersandar kepada Engkau. Oh Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan iman kami. Kami serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami, biar tangan Tuhan menopang kami. Kami yang bergumul masalah keuangan, Tuhan tolong dan buka jalan buat kami. Kami yang akan membayar hutang-hutang Tuhan yang ada, hutang biaya rumah, hutang kartu kredit, biaya anak sekolah, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan berkatilah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Langit bumi ini kepunyaan Tuhan. Kami bergumul untuk menjual tanah, rumah kami. Tuhan juga buka jalan supaya Tuhan kirimkan pembeli yang serius
untuk membeli rumah atau tanah yang kami jual. Tuhan tolong. Kami bergumul Tuhan untuk mencari lapangan pekerjaan baru. Oleh karena kami mendapatkan PHK. Tuhan tolong juga buka jalan Tuhan, supaya kami boleh dapat pekerjaan yang baik untuk mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan berkatilah. Kami sedang merintis usaha yang baru. Tuhan juga tolong kami. Tuhan juga berkati kami ya Tuhan, supaya usaha ini boleh kami jalani dengan kesabaran dan Engkau memberkatinya. Tuhan Yesus, tolonglah. Kami datang berdoa, memohon kepadamu. Demikian sakit penyakit yang kami alami Tuhan, biar Tuhan boleh menopang kami, menjamah saudara-saudari kami, dimanapun mereka berada, dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan keadaan mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, dan memberikan mereka sukacita. Kami datang memohonkan pertolongan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.